Alhamdulillah ya. Oke, untuk memulai pembelajaran ya, silakan yang sudah on cam, saya persilakan waktunya untuk men-screenshot dulu ya. Ini ya, silakan di screenshot dulu. Karena nanti absennya harus kirim screenshot ya. Pastikan kameranya on. Silakan di screenshot dulu. Ya, ya. Mukanya kelihatan ya. Silakan setelah mukanya kelihatan, terus di screenshot. Ya. Oke. Ya, untuk pertemuan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sekaligus saya izin untuk men-share presentasi saya. Ya. 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 Apakah layarnya sudah tampil, Mas Mbak semua? Mohon saya diingatkan. Sudah. Sudah ya, oke. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Bahrunahi. Ini kalau ada yang baru hadir ini nggak bisa langsung saya accept ya. Oke, saya mohon maaf ya nggak bisa langsung mengizinkan ya. Ini udah mulai ya. Oke. Nanti yang belum bisa ya nanti izin saja. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bermusyawarah bersama ya, biar nanti pembelajaran daringnya nggak terasa berat ya. Saya mengampu mapel AIJ kelas 12 ya, ada sekitar 2 tahun ya. Langsung saja ya, ini untuk memberikan motivasi. Jadi kalau menurut Deddy Corbuzier ya, tentunya tahu ya, YouTuber yang sukses ya, pesulap yang menjadi mentalis ya, juara internasional tingkat dunia, juara 1 ya. Beliau menyampaikan yaitu yang namanya sukses itu bukan sebuah kebetulan ya. Sukses merupakan sebuah formula ya. Jadi formula yang terencana, yang pasti memiliki pola pikir yang sama. Jadi kalau kita kepengen sukses, kita harus punya semacam pola untuk menuju ketujuan, yaitu sukses itu sendiri. Nah, semoga di pembelajaran daring ini tidak mengurangi semangat kamu ya. Adapun kalau ada kesulitan ya kita coba diskusi bersama ya. Oke, langsung saja di sini strategi belajar dari rumah kemarin sudah mungkin diketahui oleh masing-masing anak. Yang pertama yaitu ada kelompok ya. Yang kedua ini rencananya ya, ini rencana yang belum terrealisasi itu minimal 2 kelompok ya, ini ya, minimal 2 kelompok dalam seminggu itu bisa praktek ya, tapi kenyataannya belum bisa ya. Nah, ini perlu kita evaluasi ya. Terus untuk WhatsApp memang sengaja saya keluar dari grup ya. Ini supaya nanti anak-anak yang ada di grup bisa berkomunikasi bebas ya. Ya, mengkomunikasikan gagasannya secara kritis ya. Ya, sempat kemarin saya dengar pelajarannya nggak cuma saya ya, itu masalahnya ya. Masalah berikutnya itu kalau tatap muka pelajaran saya itu seminggu itu minimal 9 jam Mas Mbak semua. Tapi dibuat 15 menit ya, 15 sampai dengan 20 menit sinkron. Nah itu, nah ini prakteknya bagaimana itu juga problem ya, masalah ya. Nah oleh karena itu di sini saya mengusulkan ini ya, kalau disetujui ya sama anak-anak semua ya, makanya silakan nanti memberikan masukan ya. Masukannya boleh lewat suara, boleh juga nanti masukannya ini ya. Saya nanti akan bagi link ya. Nanti bisa diketik setelah daring ini selesai. Artinya sinkron ini selesai, bisa kamu ketik ya. Nanti masukannya apa saja, itu kan. Nanti ada yang terlewatkan. Nah, ini WhatsApp ini bunyi-bunyi ini. Oke. Jadi untuk penugasan dan tes ya. Penugasan ini saya rencanakan, sebentar. Penugasan rencananya menggunakan tes diagnostik ya. Jadi anak nanti saya kepengen tahu lah kemampuan teorinya itu sampai di mana. Adapun praktek ini sifatnya opsional. Opsional artinya tidak wajib ya.
Saya nanti mengikuti perkembangan belajarnya siswa ya. Kalau siswanya memang belajarnya belum bisa meningkat ya, saya belum bisa berani ngasih praktek ya. Karena praktek dengan kelompoknya pun belum bisa berjalan. Nah, namun perlu diketahui anak-anakku semuanya, untuk kelas 12 nanti tetap ada ujian keterampilannya ya, ini saya sampaikan. Ini aturan dari kementerian ya, bukan saya yang buat, bukan sekolahan yang buat. Jadi ini aturan dari Kementerian Pendidikan, bahwasanya pendidikan kejuruan itu harus ada uji keterampilannya. Karena pendidikan kejuruan itu menyiapkan lulusan untuk siap terampil terhadap bidang keahlian sesuai dengan prodinya. Nah, maka oleh karena itu administrasi infrastruktur jaringan ini Mapel C3 yang dipakai di uji keterampilannya. Di samping juga ada mata pelajaran lain seperti teknologi layanan jaringan dan administrasi sistem jaringan. Tapi melihat dari kisi-kisi yang sudah ada dan sudah berjalan dari waktu ke waktu itu Mapel AIJ komposisinya cukup banyak ya. Bukan berarti mapel yang lain nggak penting ya, tapi artinya memang mata pelajaran kejuruan nanti sudah menjadi keniscayaan bahwa nanti setelah kamu selesai di semester 1 ini atau semester 5 ini, semester 6 nanti kamu harus persiapan uji keterampilan. Jadi nek misalkan pembelajaran kita masih santai-santai gitu ya, belum jalan gitu kan, nanti di semester 6-nya kamu harus lari dengan cepat begitu kan. Nah, hanya saja nggak semua siswa siap gitu kan. Apalagi ini daring. Yang kemarin kelas 3 kemarin kan semi ya. Jadi di kelas 11-nya dia masih bisa tatap muka, di kelas 12-nya dia daring. Nah, kalau kamu kan bebannya lebih berat ya. Karena kelas 11-nya daring, kelas 12-nya daring. Ya, itu kan dan ujiannya pun sama gitu. Ya, ini merupakan satu apa ya? Masalah baru ya yang perlu dipelajari guru, siswa maupun lingkungan sekolah. Nah, terus untuk manajemen tugas, ini saya hanya mengusulkan ya, nanti disetujui tidaknya saya minta pendapatnya kamu semua ya. Tapi tentunya nanti pada saat semester 6 setelah kita punya kesepakatan ini dari berangkat dari semester 5 atau gasal ini, mohon di semester 6-nya kita tidak ada istilah saling menyalahkan ya, introspeksi juga karena yang namanya suksesnya pelajaran kejuruan itu tidak hanya guru ya. Misalnya kamu praktek dengan teman kamu, saya pun nggak bisa memastikan kamu praktek betul atau tidak itu. Itu bergantung dengan satu kesadaran kamu, bergantung dengan uh, apa ya kesiapan kamu di kelas 12. Karena ada banyak siswa yang sebenarnya sudah di kelas 12 tapi masih membawa pola-pola belajar kelas 10 atau kelas 11. Nah, ini berarti harus ada revolusi mental begitu ya. Nah, untuk manajemen tugas anak-anakku semua. Jadi di sini melihat ini ya, melihat hasil-hasil kemarin tes diagnostik ada yang memang belum selesai ya atau belum mengerjakan sama sekali. Saya belum tahu kenapa. Video sudah saya kirim ya kemarin ya di grup. Ini untuk setiap 2 minggu ya. Untuk setiap 2 minggu nanti kamu melakukan tes diagnostik ya. Terus untuk guru nanti akan membuat video ya, video pembahasan. Jadi nanti setelah saya ngasih tes diagnostik, saya kasih waktu seminggu untuk tes retest sampai dengan skornya bisa maksimal itu ya. Setelah itu minggu berikutnya saya akan membuat pembahasannya. Biar nanti kamu paham ya, ini sebenarnya saya salahnya di mana, benarnya di mana. Terus berikutnya nanti untuk jadwal sinkron seperti ini, saya tidak ngajar, tapi saya lebih condong ke kepengen tahu apa yang kamu belum bisa, itu ya. Tapi tentunya supaya kamu bisa bertanya, saya akan mendemokan ya, memberikan demo agar nanti demo tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman bertanya. Berikutnya nanti untuk praktek cukup dengan mengirimkan screenshot. Nah, dan screenshot itu disertai dengan surat pernyataan integritas. Jadi yang dimaksud pernyataan integritas menunjukkan bahwa kamu melakukan praktek terus diketahui oleh wali murid. Itu untuk mengetahui bahwa ya ada semacam kejujuran ya. Karena di situ diketahui oleh orang tua, diketahui oleh siswa dan kelompoknya.
Nah, bentuknya ini saya akan coba tampilkan ya bentuk surat pernyataannya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nanti akan saya bagi ya. Surat pernyataan ini dilakukan ketika siswa bisa praktek ya. Saya sampaikan. Jadi nek misalkan tes diagnostiknya nilainya masih kurang dari 75 dan hasil refleksinya pun banyak siswa yang masih belum paham teorinya gitu. Maka saya belum berani membawa kamu semuanya untuk praktek gitu. Karena praktek otomatis jauh lebih sulit ya, karena prakteknya tidak dilaksanakan di sekolah, tapi prakteknya dilaksanakan berkelompok atau mandiri ya, tanpa guru. Atau nanti bisa ya, Pak saya didampingi Pak secara virtual seperti ini, ya boleh ya. Nah sebagai bahan masukan anak-anakku semuanya, di PowerPoint ini saya sudah siapkan linknya ini ya. Mohon linknya ini untuk diklik ya, kamu bisa memberikan masukan terkait tentang pembelajaran kita, mau dibawa dengan cara seperti apa, yang sekiranya praktek bisa dilakukan, pembelajarannya menyenangkan, tidak sepaneng begitu ya. Ya silakan lah, intinya saya kepengen punya masukan ya, biar nanti saya juga tahu. Karena saya nggak tahu ya, guru di sini saya nggak tahu nama siswanya, mukanya itu kan. Nah, oke saya akan coba bagi ya di, bentar saya izinkan. Saya coba bagi di chat ya. Oke. Nah, oke. Silakan untuk diklik chatnya ya. Silakan untuk diklik chatnya. Itu linknya ya. Terus nanti untuk diisi ya nanti ya. Nanti untuk diisi. Oke, kita mulai ya. Kita buat penetapan terlebih dahulu. Oke. Untuk pelajaran AIJ, oke. Kita batasi dulu diskusinya ya. Untuk pelajaran AIJ, untuk praktek kira-kira enaknya bagaimana strateginya? Saya akan coba berikan kesempatan ya tanpa nunjuk silakan. Mau tapi daring ya saya sampaikan ya. Daring ya. Enaknya gimana untuk prakteknya? Mau misalkan Pak prakteknya nanti bisa dengan cara masing-masing anak berkelompok, setelah itu nanti Pak Guru ngajarin lewat virtual. Boleh. Tapi kalau caranya seperti itu, berarti nanti masing-masing siswa bisa melakukan di luar jam 12 ya, karena di luar jam 12 itu waktunya kamu untuk leluasa ya. Jadi kalau nggak di luar jam 12 ya nggak bisa ya, karena ada jadwal KPM yang lain ya. Itu opsi yang pertama ya. Opsi yang berikutnya, boleh dengan cara gimana ya? Boleh dengan cara ketemu dengan saya, ya, ketemu dengan saya ke rumah saya, ya. Saya open house lah ya, saya open house. Silakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, ya. Open house ya di atas jam 12. Ya, saya Kamis, Senin dan Kamis saya di sekolahan ya, saya sampaikan. Saya Senin dan Kamis saya di sekolahan. Ya, di luar hari berarti hanya bisa di hari Selasa, hari Rabu dan hari Jumat ya. Kalau kamu mau ke tempat saya, boleh. Ya. Oke, kita berikan ya kesempatan. Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapat untuk kegiatan prakteknya? Oh ya, Dimas, silakan Mas. Saya persilakan. Oh, Assalamualaikum, mohon izin Pak. ya, Waalaikumsalam. Silakan. Saran dari saya sih untuk memudahkan koordinasi dengan anak-anak TKJ 1, 2, dan 3. Jadi yang masuk ke grup itu anak Pak, jangan perwakilan gitu sih. Gimana Pak? Oke, jangan perwakilan ya. Oke, saya setuju-setuju saja ya. Silakan yang lain berpendapat, silakan. Jadi kita bahas dulu ya, enaknya belajarnya modelnya bagaimana, tugas bagaimana gitu. Uh, Silakan, yang lain silakan. Mohon memberikan masukan ya. Oke, ini kalau saya Mas Dimas setuju-setuju saja ya. Silakan. Siapapun yang masuk silakan. Kalau guru, kalau saya pribadi sebisa mungkin jangan masuk di grup ya.
Karena nanti kalau saya masuk di grup ada yang mau berkomentar secara luas jadi terbatas ya, begitu ya. Oke. Terus untuk prakteknya, kita lakukan praktek atau cukup materi saja? Silakan. Ayo, kendalanya disampaikan ya. Oke, Mas Davan, silakan. Begini, Pak. Menurut saya lebih baik prakteknya, Pak. Lebih ke prakteknya aja, Pak. Untuk menambah pengalamannya juga, Pak. Ya, siap. Oke, kira-kira yang lain gimana pendapatnya? Ini yang putri-putri belum belum open mic ini. Bagus. Ya, ya, silakan Mas Solahuddin. Cek mic, Pak. Oh, cek mic. Oke. Iya, silakan. Bentar, Pak. Ya, silakan. Ya. Silakan berpendapat Izin, ya. Pak. Yang perwakilan Pak belum praktek ya, Pak. Gimana, Pak, kalau yang praktek itu ketua kelompok sama sekretarisnya atau gimana, Pak? Langsung ketemu Pak Guru gitu, Pak. Kan nanti Oh, gitu. Iya. Ketemu saya kan ya. Gimana? Terus. agendakan jadwalnya gitu, Pak. Terus biar ketua sama sekretarisnya itu nanti berkelompok lagi untuk praktek secara langsung dengan kelompoknya. Kan kita sudah dibekali praktek dengan Pak Guru gitu loh, ketuanya. Mungkin gitu, Pak. Ya, ini ide bagus juga ya. Oke, ya, terima kasih. Yang lain silakan. Ya, Mas Alfian, silakan. Enggak, Pak. Kameranya nih Kepedat, Pak. Kepedat. kepencet. Kameranya on ya, Nek. Lagi ngomong kameranya on karena ini direkam ya. Ini direkam. Oke, udah banyak yang keluar ini. Ya kuotanya habis ya. Oke, nanti kita batasi jam 10.25 ya maksimal ya. Saya kasihan juga nanti kalau kelamaan. Oke, ini kita sepakati dulu. Berarti pelajaran saya lebih condong ke praktek ya, gitu ya? Atau gimana? Mohon masukannya ya. Siapa praktek? Praktek. Yang lain? Pak, praktek. Nah, karena sekolah kita belum bisa ngundang ya, belum bisa ngundang anak ya. Belum bisa ngundang anak ke sekolahan, sedangkan kamu juga ada jadwal sinkron ya. Jadwal sinkronnya kan sampai jam 12 ya. Nah, kira-kira enaknya untuk praktek gimana? Sekolahan nggak boleh ngundang ini ya, saya garis bawahi ya. Sekolahan nggak boleh ngundang siswa. Ya, saya kemarin udah ngobrol-ngobrol dengan kurikulum ya. Nggak boleh. Nah, berarti nanti prakteknya gimana? Mau ketemu di mana? Ayo gimana? Mau ngundang saya ke rumah? Boleh. Rumah Raden. Pak Guru aja, Pak. Pak Raden. Atau gini, saya kali-kali main lah ya, home visit gitu kan. Oh ya, terus sekali saya main. Atau gini aja, saya ke tempatnya siswa, ya. Nanti dalam satu hari itu di ini ya, di semacam apa ya, di shift ya, di shift. Misalkan hari Selasa misal ya, Selasa. Ya misalkan dari hari Senin sampai Jumat lah ya, Senin sampai Jumat. Pak main ke tempat saya Pak, itu kan jam 1 itu kan, saya ke situ, ya. Jam 1 saya ke situ, ya. Tapi nanti ketika saya ngundang ke situ, saya minta tolong perwakilan semua kelas itu minimal ada, walaupun satu-satu, itu kan. Jadi hari Senin, misalnya saya ke tempatnya siapa, gitu kan. Ya nanti share lokasi saja, nanti saya ke situ. Nah terus nanti di hari Selasa Rabunya nanti boleh ya shift lagi anak yang beda, tapi semua kelas terwakili, gitu ya. Tapi saya membatasi ya hari seminggu itu 2 ya. Karena saya juga mikir kelas 10 juga. Iya. Gimana kalau menurut kamu gimana? Jadi dengan saya datang ke tempatnya siswa nanti saya bisa tahu suasananya gitu kan.
tempatnya, terus mungkin lingkungannya begitu. Nah, sekali-kali guru main ke tempat siswa kan ya bolang gitu ya. Gimana nih menurut kamu? Jadi kan enak ya. Wah, kan jarang-jarang juga kan yang namanya guru negeri. Guru di sekolah negeri itu home visit ya, rata-rata guru sekolah swasta yang home visit kan. Nah, guru sekolah negeri home visit ya. Nanti saya izin lah sama ketua jurusannya Pak Rohmat. Nah, saya izin keluar untuk ya home visit ya. Tapi mohon yang saya home visit tempat tinggalnya di situ anak-anak yang di kelas 12 TKJ 1 2 3 sudah ada di situ ya. Silakan disepakati ke tempatnya siapa, nanti saya ke situ. Ya kalau bisa sih jaraknya nggak terlalu jauh dari sekolahan ya. Gitu. Nah, terus saya akan coba bawa komputer ya, laptop ya. Ya kan insya Allah bisa buat belajar juga ya. Oke, HP juga bisa buat belajar gitu kan. Waktunya setelah habis duhur ya, setelah jam 12 ya. Oke. Gimana? Insya Allah, Pak. Ya, ini perlu disepakati dulu ya. Gimana yang lain? Aja diam-diam. Gimana? Monggo Mas Rofik. Monggo. Ya. Bisa. Gimana? Bisa? In. Yang ikut ya. Untuk minggu ini tidak ada tugas ya, saya sampaikan. Nggak ada tugas. Saya minta tolong yang belum mengerjakan tes diagnostik untuk mengerjakan ya. Dikerjakannya sambil melihat video saya ya. Aja murasel, jawabannya apa? Diklik, selesai itu ya. Jangan seperti itu ya. Nanti yang merasakan sulit bukan saya ya. Karena nanti ujiannya kamu, Mas, Mbak, saya sampaikan. Di TKJ itu kan ada 2 lembaga yang akan melakukan sertifikasi keahliannya kamu. Lembaga yang pertama itu lembaga pemerintah namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Terus yang kedua itu lembaganya pemerintah lembaga independen atau swasta namanya Mikrotik Academy. Yang Mikrotik Academy ujiannya teori tapi bahasa Inggris ya. Hampir kayak kemarin lah bentuk soalnya ya. Terus ujian yang kedua itu ujian praktek ya. Yang mensertifikasi itu pemerintah namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi ya. Perangkatnya pakai Mikrotik. Jadi kalau kamu di semester ini terlalu slow ya, terlalu santai, ya santai perlu juga ya. Tapi kalau terlalu santai nanti di semester berikutnya genap itu ya larinya sangat cepat ya, bahkan bisa membuat siswa itu jenuh ya. Jadi kita cari ritme yang tidak terlalu pelan tapi ya juga tidak terlalu cepat. Oke, sebelum akhir ini saya akan bagikan untuk presensinya ya. Silakan nanti diisi ya, diupload untuk apa ya? Sebentar, ini tak buka dulu. Diupload untuk ininya ya, untuk screenshotnya sebagai laporan ya. Sebelum saya tutup, any question? Ada pertanyaan? Oke. Tidak, Pak. Sudah ada ya, saya bagi ya presensinya ya. Sebentar, jangan live dulu ya. Saya nggak tanya sama siswa satu-satu ini ya, mohon maaf ya. Saya nggak tanya siswa satu-satu. Bukan berarti saya nggak peduli ya. Ini karena waktunya sebentar lagi tak tutup ini saya udah kebanyakan ini, udah 26 menit ini. Sebentar. Ada. Oke. Ini tak bagi di chat. Oke. Nah, oke, silakan itu ya, udah ada ya, diklik linknya untuk daftar hadir. Oke, mungkin itu ya anak-anakku. Mohon ini untuk daftar hadirnya jangan dibagi ke yang tidak ikut ya. Ya, jangan di-share ya. Ya, kasihan kamu ya, Pak. Saya udah kuotanya habis gitu kan sinkron. Ya, terus ada teman yang nggak ikut terus bisa absen ya. Itu ya ruginya bukan di saya intinya ya, gitu aja ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan anak-anakku ya. Ini saya mohon maaf atas kekurangan yang ada dan mohon maaf juga ini waktunya jadi nambah ya. Harusnya mungkin 15-20 menit ya.
Memang rencana tidak sesuai dengan kenyataan ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Kita akhiri dengan salam TKJ bersama ya. Open mic semuanya, silakan. Ya, salam TKJ. Salam TKJ. Ya, saya akhiri. Waalaikumsalam.